Subhanallah, 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanallah bukratan wa asyhadu la ilaha illallah la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafurur rahim. Nawaitu dzikrana wa ilallah. Wa dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu hadina wa yanami wa alaihanamu wa sallallahu insyaallah minal amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عنه وعن رسول الله أجمعين. اللهم إنك أنت كلام سلوة ودار مهاجرين حيث الدنيا والآخرة. فإذا سؤالنا وكلام الحسنى فاغفر لنا ذنوبنا فإنه فإلا أنت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا شرك عنك أنه لا يشركنا إلا ما قتلت ولا في كتابك الله ووفقك اللهم لنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس للنار فاغفر إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelumnya senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat rahmat hidayahnya kepada kita semua dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga sholawat salam selalu dilimpahkan pada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita mengharapkan syafaatnya kelak besok di hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kemarin tentang surat Al-Mu'minun, ciri-cirinya orang yang beruntung. Kalau kemarin sudah sampai kepada ayat yang ke-7. Saya ulangi lagi bahwa aflahal mu'minun ladzi nahum fi sholatim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Keberuntungan bagi orang-orang satu beriman. Orang yang beriman yang hum fi sholatihim khusyun, yang bisa selalu khusyuk di dalam sholatnya. Orang-orang yang bisa berpaling dari hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan orang-orang yang selalu mau membayarkan zakatnya. Lalu orang-orang yang mau menjaga farjinya, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, kecuali pada istri-istrinya, jodoh-jodohnya, ataupun budak-budak yang dimilikinya. Tapi kemarin sudah saya terangkan, kalau sekarang sudah tidak ada zaman perbudakan lagi. Tidak bisa, umpamanya seorang juragan punya pembantu perempuan, diperlakukan seperti istrinya, seperti zaman dahulu, itu sekarang sudah tidak bisa. Wajan ayat saat pun yang menerangkan tentang tanda-tanda lanjutan dari tanda-tanda orang yang beruntung adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim rahum. Walladzina lam akeh hum kang wong akeh mau li amanatihim maring amanah. Amanah itu titipan-titipan dari Allah yang diberikan kepadanya, wa ahdihim dan janji-janjinya iku rahuna bisa menjaganya. Di wong sing beruntung ikut diantarane wong sing iso amanah dalam menjaga semua apa yang Allah titipkan kepada kita. Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kemarin sudah ya, saya ulang lagi nggak apa-apa. Ada amanah harta pasti. Wong niku wong urip mesti digawe karo Gusti Allah sing jenenge bondo. Minangka kanggo bekal uripe. Ming bedane ana sing akeh, ana sing sithik, ana sing biasa, ada lagi yang apapun yang ada pada diri kita ya, semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa itu karunia pangkat atau jabatan, kekuasaan, harta yang kita miliki, anak yang ada pada kita, istri yang Allah berikan pada kita, bahkan sampai semua panca indera kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki ini semuanya adalah amanah dari Allah. Tentunya kehendak dari Allah, zat yang memberikan amanah pada kita,
sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Yang kehendaki apa? Apa? Seorang penguasa umpamanya, seorang khalifah, seorang pemimpin. Ini amanah dari Allah. Allah punya sifat zat yang maha adil. Allah punya sifat adil. Ya seperti kehendak Allah, kalau engkau menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang adil. Jadi menungso niku ngendikane Gusti Allah dulu rencananya waktu masih Nabi Adam di surga, niku ngendikane kalau Nabi Adam belum diciptakan. Surga baru berpenduduk malaikat sama iblis. Jadi suatu saat Allah berkata di hadapan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Suatu saat saya akan menciptakan penduduk bumi yang akan menduduki bumi, menempati bumi sehingga bumi itu menjadi ramai dengan khalifah. Artinya apa? Yang dikehendaki oleh Allah khalifah itu adalah Nabi Adam dan seluruh cucu-cucunya sampai kiamat nanti. Berarti kita semua cucu-cucu Nabi Adam dan Ibu Hawa ini menjadi khalifah fil ardi, menjadi penduduk bumi, di mana penduduk bumi itu diperintahkan oleh Allah khalifah itu artinya apa? Sing menerjemahkan apa yang sifat-sifat Allah miliki. Umpamanya dalam Asmaul Husna ada Wallahu Rahmanur Rahimul Malikul Qudus Salam dan sebagainya. Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat Rahman. Begitu juga manusia di dunia ini diciptakan oleh Allah menjadi khalifah fil ardi untuk menerjemahkan sifat Allah yaitu Rahman. Apa? Pengasih penyayang. Jadi menumbuh kembangkan rasa cinta kasih, rasa sayang terhadap sesama hamba Allah, sesama makhluk Allah. Nah, itu perintah Allah seperti itu. Jadi manusia itu kalau bisa mengalahkan hawa nafsunya, niku menjadi makhluk yang lebih istimewa daripada malaikat. Karena apa? Pada diri manusia itu tiap hari itu berkecamuk peperangan. Kalau malaikat selalu ibadah terus pada Allah, nggak heran. Kenapa? Karena dalam fitrahnya tidak diberi hawa nafsu oleh Allah. Adanya hanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu nama yu'mar. Tidak pernah mendurhakai Allah dan selalu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Malaikat yang sejak awal diciptakan sujud ya sujud terus, yang diciptakan untuk menyangga ars ya menyangga ars terus, yang seperti diperintahkan untuk membaca tasbih yang membaca tasbih terus. Jadi tidak ada opsi lain dalam ibadah kepada Allah. Tapi kalau manusia, inovasi ibadahnya itu banyak. Sholat bisa, itu macam-macam ibadah yang bisa dilakukan oleh manusia. Tiap hari berperang melawan hawa nafsu. Kalau malaikat memang tidak punya hawa nafsu, tidak ada insting untuk mendurhakai Allah, itu tidak ada. Tapi kalau manusia yang khalifah fil ardi ini, di dalamnya ada nurani untuk selalu beribadah, tapi di samping itu ada nafsul amarah, nafsu yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Itu karakternya iblis yang selalu mengajak untuk rusak, mengajak durhaka, untuk mengajak maksiat. Itu ada dalam setiap jiwa manusia. Nah, manusia oleh Allah dikasih dua sifat seperti ini, baik dan buruk, benar dan salah, soleh ataupun toleh, bahasa lawan katanya soleh itu toleh ya. Itu tiap hari berperang. Kalau ada manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa banyak taatnya pada Allah daripada maksiatnya, selalu tekun beribadah, menjalankan perintahnya, berusaha menjauhi larangannya, ini derajatnya akan lebih tinggi di hadapan para malaikat. Tapi Allah, kalau manusia hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya, di Al-Quran disinggung bagaimana balhum awal ulaika kal an'ami balhum awal. Mereka yang seperti itu hidupnya hanya menuruti hawa nafsunya, uripe nuruti hawa nafsu, ibadah ragelem, sujud ragelem, ngaji ragelem, pokoknya perbuatannya itu selalu menuruti hawa nafsunya. Itu kal an'ami dianggap oleh Allah. Mereka seperti binatang. Balhum awal, bahkan mereka lebih sesat lagi.
Dia diberi akal tapi tidak menggunakan akalnya. Dia diberi mata tapi tidak pernah menggunakan mata hatinya dan lain sebagainya. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita semoga betul-betul bisa menjadi khalifah fil ardi, menjadi penerjemah walaupun tidak sempurna, tidak mungkin sempurna, penerjemah dari sifat-sifat Allah yang Allah miliki. Rahman, contohnya Rahman. Mari kita tumbuhkan. Jadi manusia itu kalau bisa menghayati dan mempunyai sifat Rahman, saling mengasihi, saling mencintai satu sama lain dan lain sebagainya, ini pasti apa? Dunia akan damai, tidak akan ada peperangan, tidak akan ada konflik, gontok-gontokan. Kenapa kok terjadi peperangan, pertumpahan darah dan sebagainya? Ya karena manusia tidak bisa mempunyai sifat roh. Adanya yang tabawud itu saling benci dan saling berperang menjadi. Alhamdulillah mendalik, semoga kita semua umat Islam yang ada di Indonesia khususnya Magelang bisa menumbuhkan sifat Rahman, saling mengasihi, saling mencintai sehingga terciptalah kedamaian di antara di khalifah fil ardi, itulah tugas manusia. Waladina amanatihim, saya ulangi lagi. Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang bisa menjaga amanahnya. Menjaga amanah itu tidak menyelewengkan amanah yang Allah berikan kepada kita. Ini kalau pemimpin pejabat tidak nyeleweng, sesuai dengan kehendak Allah, adil dan lain sebagainya. Itu yang dikasih amanah berupa kepemimpinan, jabatan dan lain sebagainya. Kalau nggak salah kemarin pernah saya terangkan. Walaupun kita ini nggak jadi apa-apa, nggak jadi pejabat, nggak jadi, kita dikasih amanah oleh Allah apa? Ya keluarga kita. Istri adalah amanah Allah yang diberikan kepada kita. Kita diberi anak adalah Allah yang Allah amanahkan kepada kita. Bagaimana supayanya dijaga dengan baik-baik? Bagaimana supaya istri itu menjadi hamba Allah yang baik sebagaimana kita, sebagaimana suaminya? Setidaknya kalau ada orang laki-laki berani menikahi seorang perempuan, ada orang laki-laki berani menikahi perempuan, itu seolah-olah dia sudah mempersiapkan diri untuk menjadi imam dalam segala hal. Menjadi imam sholatnya siap, menjadi imam itu artinya pemimpin yang memimpin rumah tangganya siap. Kalau nanti diberi anak oleh Allah, tangannya juga sudah layak untuk dicium oleh anak dan istrinya. Jadi tangan yang sudah layak dicium oleh anak dan istrinya itu tangan yang bagaimana? Tangan yang sudah pemilik tangan tadi itu tangan yang menjauhi maksiat, bukan tangan yang plak-plak, bukan tangan jahil, bukan tangan yang suka mengambil hak orang lain, tangan yang masih kotor, masih suka mengambil hak orang lain, masih suka jahil, masih wah itu tangan yang belum layak dicium oleh anak istrinya, apalagi orang lain. Jadi wong lanang, seorang laki-laki memberanikan diri untuk menikah, berarti sudah siap menjadi imam, sudah siap menjadi pemimpin, membentuk pribadi istri dan anaknya agar sama menjadi hamba Allah sebagaimana keinginan Allah. Wa'ahdihim ra'un, dan selalu bisa menjaga terhadap janji-janjinya. Menjaga itu dalam arti apa? Dalam arti selalu bisa menepati kalau punya janji, baik pada Allah ataupun janji pada sesama manusia. Karena apa? Karena janji itu maaf ya, ibaratnya hutang. Hutang itu kan sesuatu yang harus dibayar. Kalau tidak dibayar itu namanya dosa. Begitu juga kita punya janji sama orang lain, itu juga harus ditepati. Kalau tidak ditepati, itu namanya kita punya hutang pada orang yang kita janji. Kalau di dunia ini tidak ditepati, ya maka di akhirat nanti akan diagih. Maka itu ya ini di sini ada apa? Ada nasihat penting, jangan mudah memodal janji kalau kita kira-kira tidak bisa menepatinya. Janji boleh, tapi kira-kira apa yang kita janjikan itu kita nanti bisa menepatinya. Dalam segala hal, dalam apapun ya, jadi opo wae niku aja sampai dhewe niku nglenjoni janji, karena apa itu jadi kemarin Mas sampai itu ya, apa kepada ayat munafik itu ya.
tanda-tanda orang munafik itu kan diantaranya pokoknya sesuatu yang menjadi keributan di tengah masyarakat, masyarakat besar dalam skop negara atau masyarakat kecil dalam skop masyarakat. Ini karena apa? Karena orang itu punya sifat munafik itu. Munafik itu apa? 3 hal. Apa? Kata Nabi itu ayatul munafik salasun. Idza hadasa kadzaba, idza wa'ada khalafa, wa idza tumina khana. Ini tandanya orang munafik, kalau ngomong dusta, kalau berjanji enggak menepati, melayani, apabila dikasih kepercayaan berkhianat. Ini karena kenapa masyarakat geger bisa? Karena ada 3 hal ini. Seandainya manusia, orang-orang yang beriman itu bisa meninggalkan ini, bisa meninggalkan 3 hal dari sifatnya orang munafik ini, niscaya tidak akan ada geger, tidak akan ada gaduh, tidak akan ada spontan-spontan rasanya. Karena merasa apa? Karena merasa aman. Karena ajeng pemilu barang ini kok rasa janji sempurna-purna. Ini janji ini janji ditepati, ngoten ya enggak banyak orang yang sakit hati. Gegere wong ngageh janji pamane bulan 19 juta orang kerja, orang menyakiti orang ngoten kok. Dan lain sebagainya. Ini contoh kemunafikan yang ada pada setiap manusia. Nek telung perkara sifat munafik ini ora ono nang atine manusia, pasti dunia akan tentram, masyarakat akan tenang. Dene apa ora tentrem tenang geger wae. Ya, ana wong melayani janji, ana wong borok, lan ana wong nek digawe amanat iku mengkhianat. Innauzubillah min dzalik. Dadi wong sing bejo, wong sing bebas dari sifat kemunafikan intinya. Wahdimrohum, dan bisa menjaga janji-janjinya. Lalu ayat yang ke-8, walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun. Di ayat yang pertama tadi, yang kedua alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang tadi orang-orang yang sholatnya khusyuk-khusyuk. Nah, yang ke-8 adalah walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, menjaga sholatnya. Di samping khusyuk, ini tak terangkan khusyuk dawa mah nggih, bisa. Khusyuk niku ikhdharul qalbi ilallah, menghadirkan hati betul-betul kepada Allah di saat sholat. Ya nek kon kaya Rasulullah kita enggak bisa nggih, tapi kita berusaha untuk sekhusyuk mungkin. Ini sekarang walladzina hum 'ala sholatihim yuhafizun, orang-orang yang bisa menjaga sholatnya. Menjaga itu dalam arti menjaga waktunya dan menjaga kita tidak meninggalkannya apalagi dengan sengaja. Jadi 5 waktu sing wis Allah patok yang menjadi patokan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu betul-betul dilaksanakan. Jadi ada apa? Ada rasa berdosa, ada rasa rugi, ada rasa kecewa, ada rasa berdosa kepada Allah seandainya meninggalkan satu saja. Masya Allah, apalagi meninggalkannya dengan sengaja. Masya Allah, aku subuh kinan tanya kok menitis setengah itu sebab itu ada perasaan berdosa. Orang teko ngeleng tinggal sholat, orang mau sholat dosa ini jadi wong ra jogo sholat. Di 5 waktu betul-betul dijaga, apalagi sampai kan sunah-sunahnya kayak jamaah dan lain sebagainya, itu sudah itu menjaga sholat, menjaga waktunya tidak sampai bablasan. Ya, zuhur ya dikerjakan di waktu zuhur. Orang ngedende ya asar ya kerjakan di waktu asar, ora terus enake waktu santai ya ini. Akhirnya waktu zuhur habis, asar baru sibsan karo asar, itu namanya tidak menjaga sholat. Alladzina, orang seperti itulah alladzina yaduna firdaus hum fiha khalidun. Orang-orang yang karakternya telah disebutkan dari awal tadi adalah alladzina hum yarithuna firdaus, orang-orang yang besok insya Allah oleh Allah akan diwarisi surga Firdaus. Surga Firdaus itu a'la ilin, surga sing paling dhuwur, sing paling enak, sing paling penuh dengan kenikmatan. Ini kabeh nek padha wae, nek kok ada istimewa ini Firdaus. Kalau kita ingin oleh Allah dimasukkan dalam Jannatul Firdaus, maka hal-hal seperti inilah dari pertama tadi ya. Wong sing untung niku sing disebutke kali Gusti Allah ing surat Al-Mu'min. Semoga kita bisa melaksanakannya semampu kita, la haula wala quwata illa billah, karena manusia tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Rasulullah. Kita hanya berupaya berusaha
sebaik mungkin kita dalam ibadah, sebaik mungkin kita dalam sholat, sebaik mungkin kita dalam menyembah Allah, agar selalu kita mendapat ridhonya, mendapat tuntunannya, dan dimasukkan kita dalam golongan orang-orang yang beruntung baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Perkataan yang Allah terangkan mungkin teman-teman mengatibun. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala Muhammad. ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.